Ya, terima kasih Mbak Tasya untuk openingnya ya, dan selamat bersama CGS Diskriminasi Indonesia. Nah, pada kali hari ini kita bersama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGS yang Diskriminasi Indonesia. Dan kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ini bisa menuliskan pertanyaannya ya. Nah, baik Bapak Ibu yang berkesempatan ya join di Zoom, ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Ini juga kalau misalnya ada Bapak Ibu yang bergabung di Facebook, ini juga bisa memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, nanti ketika sudah pemaparannya sudah selesai, nanti kita akan berdiskusi ya, membahas pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, sebelum itu semoga kita hari ini ya, kita berdoa sama-sama semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bisa bermanfaat ya ketika nanti bekal Bapak Ibu ketika nanti sudah mulai berinvestasi ya. Dan tentunya pada tema kali siang hari ini kita akan membahas bagaimana investasi saham ini sebagai passive income di tahun 2022. Nah, sebelum itu juga saya mengucapkan ya selamat tahun baru bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi semoga Bapak Ibu semua ini dalam keadaan yang sehat selalu ya, dan tentunya terus semangat untuk kita sama-sama untuk lebih baik lagi, untuk kita bisa menambah ilmu lagi, menambah kebaikan lagi. Nah, tentunya pada kali hari ini, siang hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita bisa berinvestasi saham untuk bisa membangun passive income di awal tahun 2022. Nah, kembali mengingatkan bagi teman-teman dan Bapak Ibu, nanti bisa juga ada pertanyaan, ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, ini bagi yang bergabung ya di Zoom, maupun yang ada di Facebook, ini juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komen. Nah, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu ya, kenapa kita harus berinvestasi ya. Nah, memang kalau kita lihat nih Bapak Ibu, kenapa sih kita harus berinvestasi? Nah, memang mungkin kalau kita lihat ya, mungkin dari zaman dulu atau sejak kita kecil tuh kita diajarkan untuk menabung ya, dimana kalau kita menabung itu akan pangkal kaya. Nah, namun apakah kalau misalnya kita menabung itu akan bisa menjaga ya nilai uang kita, atau juga bisa membuat nilai uang kita itu meningkat? Nah, jawabannya mungkin kalau kita lihat bandingkan nilai uang kita dengan inflasi. Nah, kita lihat bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, di mana kalau harga-harga barang maupun jasa di 10 tahun yang lalu, misalnya kita ambil contoh seperti mungkin mie instan ya. Mie instan mungkin pada 10 tahun yang lalu itu mungkin harganya cuma sekitar 200-an ya, 200-500 perak. Nah, mungkin kalau kita lihat di tahun yang sekarang, itu mungkin harga mie instan itu sudah minimal 2.500, bahkan mungkin ada yang 4.000 hingga 5.000 rupiah. Nah, begitu juga kalau kita lihat barang-barang seperti beras, di 10 tahun yang lalu mungkin harga per kilonya beras itu masih di range sekitar 2.500. Nah, kalau sekarang itu beras itu di kisaran harga 13.000 rupiah per kilo. Nah, mungkin yang baru-baru ini juga kita lihat juga ya, banyak orang yang mengeluh ya, di mana harga minyak goreng itu naik. Nah, di mana juga kalau kita lihat di 10 tahun yang lalu, itu kalau kita jajan membeli gorengan, mungkin per bijinya itu masih 200 perak ya, 200 rupiah. Nah, mungkin kalau sekarang, kalau misalnya kita siang-siang gini ya, ingin jajan gorengan, tahu goreng, ataupun bakwan goreng, nah mungkin harga minimal gorengan yang kita harus beli itu per bijinya itu minimal 2.000 rupiah. Nah, dari hal itu mungkin kita udah lihat ya, harga di tahun sekarang dibandingkan dari 10 tahun yang lalu itu memang mengalami kenaikan. Nah, memang kalau kita bandingkan ya secara statistik itu 21 tahun terakhir, inflasi ini angkanya ini kurang lebih sebesar 6,3% per tahun. Nah, dibandingkan kalau kita lihat ya, misalnya kita menyimpan uang kita di tabungan, let's say kita bilang di tabungan bank ya. Nah, mungkin secara angka ya matematis untuk rate ya,
bunga yang diberikan oleh bank mungkin lebih besar ya, lebih besar nilainya daripada inflasi ya. Jadi inflasi itu lebih tinggi daripada suku bunga yang bank berikan ketika kita menabung di bank. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus melakukan investasi? Kenapa? Karena supaya kita bisa ya bisa menjaga nilai uang yang kita miliki untuk tidak tergerus dengan inflasi. Karena kalau kita hanya menabung, mungkin suku bunganya yang ditawarkan hanya sekitar 1%, 2%. Nah, itu jauh di bawah tingkat inflasi. Jadi bukan malah nilai uang yang kita miliki itu tersave ya, atau tersimpan, ibaratnya itu bisa dijaga, malah nilai uang yang kita miliki itu akan tergerus ya dengan inflasi. Nah, maka dari itu kita harus mulai mikir nih, kira-kira apa ya yang harus dilakukan supaya bisa menjaga nilai uang kita dari inflasi, yaitu salah satunya dengan investasi. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir di webinar Zoom pada siang hari ini, nah mungkin bagi Bapak, Ibu yang sudah memiliki ya pekerjaan ya, nah ini mungkin sudah memiliki active income ya, di mana pendapatannya ini diperoleh dari bekerja maupun berusaha, di mana kegiatannya ini bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, mungkin yang Bapak Ibu mungkin belum, ini di mana passive income ya, di mana passive income ini diperoleh dari aset ataupun harta yang dimiliki. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai aset ya, aset tertentu yang dimiliki, yang di mana dari aset tersebut Bapak Ibu mendapatkan passive income yang di mana tidak harus bekerja, tapi dari aset itu yang bisa mendatangkan keuntungan ya, nilai uang yang misalnya menguntungkan bagi Bapak Ibu. Nah, jadi perbandingannya antara aktif dan passive income ini adalah kalau passive income yaitu uang yang cenderung yang lebih bekerja untuk kita, seperti itu. Nah, di mana perbedaannya mindsetnya bahwa untuk active income ini kita harus bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Jadi memang mindsetnya adalah kita kalau nggak bekerja itu kita nggak dapat uang. Nah, mungkin kalau kondisinya mungkin sulit seperti ini ya Bapak Ibu, mungkin beberapa orang ini kesulitan ya, atau mungkin bahkan kehilangan lapangan pekerjaannya sebagai karyawan. Nah, mungkin kalau hanya mengandalkan dari passive income, mungkin kalau misalnya ada PHK ataupun misalnya pengurangan karyawan, ataupun misalnya mungkin karena sekarang ada WFH ya, atau misalnya mungkin masih ada perusahaan yang menerapkan WFH atau dan sebagainya, itu mungkin gajinya mungkin akan berkurang ya. Nah, mungkin kalau misalnya orang hanya mengandalkan passive income, ini tentunya nggak akan bisa memenuhi kebutuhannya, atau misalnya untuk bisa menjaga nilai uangnya agar tidak tergerus dari inflasi. Nah, bedanya dengan orang yang sudah berhasil, di mana orang ini cenderung ini memiliki aset tertentu yang di mana dari asetnya itu bisa menghasilkan pundi-pundi keuntungan ya, pundi-pundi uang yang bekerja untuk dia, menghasilkan income bagi dia, seperti itu. Nah, mungkin passive income ada yang memiliki bisnis, memiliki properti ya, memiliki tanah, kos-kosan, seperti contohnya itu, yang misalnya dari asetnya tersebut itu bisa menghasilkan income. Nah, namun mungkin nggak semuanya itu punya modal yang besar untuk memulai bisnis, membeli sebuah properti, kos-kosan, atau menyewakan sebuah ruko. Nah, mungkin salah satunya juga dengan melalui investasi saham itu juga menjadi salah satu passive income ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau misalnya kita memulai bisnis, membeli suatu properti, mungkin itu membutuhkan modal yang cukup besar ya. Namun kalau kita misalnya passive income dengan investasi saham, itu mungkin kita bisa memulai modal dengan seminimalnya. Jadi let's say kita bisa memulai dengan uang Rp100.000, kita sudah bisa memulai berinvestasi saham. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya orang yang berhasil ya, ketika di sini dia sudah memiliki passive income, tentunya ketika kondisi sulit saat ini, contohnya sedang ada pandemi COVID-19, ini masih bisa survive ya, karena memiliki sumber income tambahan, yaitu dari passive income ya, aset-aset yang dimiliki. Jadi uang yang bekerja untuk kita
menghasilkan penghasilan seperti itu. Jadi secara kesimpulannya adalah orang yang belum berhasil adalah orang yang masih cenderung bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi kalau nggak bekerja ini nggak dapatkan uang. Jadi kalau orang yang sudah berhasil, yang mungkin walaupun masih punya active income, tapi sudah mulai nyicil untuk mulai membangun passive income-nya, di mana uangnya sendiri yang menghasilkan income kepada dirinya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, di sini adalah cash flow quadrant ya, di mana ini gambaran ya, di mana yang dipopulerkan teorinya oleh Robert Kiyosaki, ya, seperti tadi ya, di mana ada aktif dan pasif income. Nah, di mana di sini untuk aktif income ini digambarkan orang yang bekerja ya untuk mendapatkan uang. Di sini entah dia itu bekerja ataupun menjadi wirausaha. Nah, mungkin kalau pasif income ini adalah orang yang misalnya memiliki aset ya, entah bisnis ataupun investasi, di mana dari bisnisnya tersebut itu bisa mendapatkan keuntungan bagi dia. Nah, di sini kita ibaratkan di sini ada Bill Gates ya. Jadi Bill Gates ini beliau adalah salah satu pebisnis yang sukses di dunia. Nah, di mana Bill Gates ini melihat bahwa di masa depan, mungkin di 10-20 tahun yang lalu ya, melihat di masa depan bahwa bisnis teknologi ini akan menjadi menguntungkan bagi manusia, di mana bisnis teknologi ini akan membantu orang dalam dalam pekerjaannya, membantu dalam meringankan hal-hal yang untuk bisa mereka produktif seperti itu. Jadi Bill Gates melihat bahwa ke depan bisnis teknologi ini akan bisa membantu banyak orang. Nah, karena bisa membantu banyak orang, ini akan digunakan oleh orang banyak, dan ketika digunakan oleh orang banyak pasti orang akan membelinya, orang akan memakainya, dan dari situ orang akan membeli, dan itu akan menjadi income bagi Bill Gates. Nah, seperti itu. Nah, namun memang mungkin kalau kita untuk memulai sebuah bisnis mungkin itu memerlukan suatu modal yang nggak cukup kecil ya. Jadi mungkin memerlukan modal yang cukup besar. Nah, karena itu mungkin bagi seseorang yang mungkin belum bisa untuk memulai ya atau membuat suatu bisnis, ini juga bisa menjadi seorang investor. Nah, selain menjadi pebisnis juga bisa menjadi investor untuk bisa membangun passive income. Nah, jadi di sini digambarkan adalah seorang investor. Di sini ada Warren Buffett. Nah, di mana Warren Buffett ini merupakan salah satu investor sukses di dunia. Nah, jadi beliau ini bisa berinvestasi ya, menganalisis saham-saham yang tepat, yang ke depan prospeknya oke. Nah, di mana dari situ karena prospeknya oke, fundamentalnya oke, jadi Bill Gates itu bisa mendapatkan cuan ya, dan di mana dari cuannya tersebut Bill Gates, Warren Buffett ini bisa menjadi salah satu investor yang sukses di dunia seperti itu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin baru punya active income dan belum punya passive income, nah dengan berinvestasi saham ini Bapak Ibu bisa mulai membangun passive income untuk bisa misalnya Bapak Ibu punya goal rencana keuangan ke depan, misalnya mungkin ingin menikah, mungkin ingin misalnya untuk beli rumah baru seperti itu, ingin punya mobil baru, atau mungkin nanti untuk rencana tabungan pensiun ya. Dan dari sini Bapak Ibu bisa mulai sejak dini berinvestasi saham untuk bisa mewujudkan goal-goal financial freedom teman-teman dan Bapak Ibu di masa akan datang. Nah, di sini kita lihat ada human fear and greed ya, atau kita bilang siklus red race. Nah, di mana siklus red race ini adalah menggambarkan orang yang belum secara finansial itu belum bebas ya, belum bebas secara finansial. Jadi diibaratkan di sini adalah ada seseorang yang dimana takut tidak memiliki uang, dimana dia termotivasi untuk bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Kenapa bisa mendapatkan uang? Karena dia ingin bisa memenuhi baik keinginan maupun kebutuhannya. Nah, dari beliau sudah bekerja keras, mendapatkan uang di akhir bulan ya, misalnya karena beliau itu bekerja. Nah,
setelah mendapatkan uang, seseorang ini membelikan kebutuhannya ya, entah misalnya untuk memenuhi kebutuhan bulanannya, membeli gadget ataupun mungkin mobil ya, ataupun bisa memenuhi lifestyle-nya. Nah, namun mungkin kalau kita bertanyakan bahwa apakah semua keinginan ya, mungkin kalau kebutuhan mungkin bisa ya dipenuhi, apakah semua keinginan itu kita bisa terpenuhi dari pendapatan kita dari bekerja? Nah, mungkin tidak semua ya. Nah, mungkin bahkan kadang orang ketika keinginannya itu belum terpenuhi, nah ada alternatif mungkin berhutang ya, berhutang misalnya kartu kredit, nah, seperti itu. Nah, mungkin dari kartu kredit itu kita ada muncul tagihan di bulan-bulan selanjutnya, dan dari hal itu yang buat kita takut untuk tidak mendapatkan uang. Karena kalau kita nggak bekerja keras, besok bulan depan kita nggak dapat gaji, nggak dapat penghasilan, dimana tahun bulan depan kita masih ada cicilan dan cicilan dan cicilan. Nah, dari siklus inilah orang yang tidak bisa lepas ya dari rantai red race, atau orang yang belum bisa bebas secara finansial. Nah, gimana, apakah kita masih mau terus-menerus berada di jebakan red race, atau siklus yang kita belum bisa merdeka secara finansial, dan masih berapa lama lagi kita masih bisa bertahan ya, atau mau di siklus yang sama seperti ini. Nah, mungkin faktanya bahwa kita melihat bahwa Indonesia ini masih untuk usia produktif ya, ini mungkin bisa sampai usia 55 tahun. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita masih terus-menerus berada di kondisi siklus yang seperti itu, bagaimana ketika nanti kita sudah tidak bekerja? Bagaimana pendapatan kita setelah misalnya katakanlah pensiun ya? Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita bisa mulai sejak dini ya berinvestasi saham ya. Jadi nggak harus melulu uang atau penghasilan yang kita dapatkan dari pekerja itu untuk dibelikan secara konsumtif ya, untuk memenuhi gaya hidup, memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan dan lifestyle kita. Namun juga kita bisa mulai menyisihkan uang dingin, katakanlah uang dingin, yang dimana uang ini adalah uang yang sudah dikurangi dari kebutuhan bulanan kita, yang dimana kalau ini dipakai ini tidak mengganggu misalnya kebutuhan yang lain. Jadi ini merupakan dana dingin ya, seperti itu. Nah, dimana kita mengisikan dana dingin yang kita miliki dari gaji bulanan kita, untuk sejak dini kita mulai berinvestasi sejak dini, berinvestasi saham rutin ya, secara rutin setiap bulan, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya kita adalah mau membahas bagaimana bedah potensi passive income di masa pandemi COVID-19. Nah, berbicara investasi, kalau kita lihat nih, ada berapa aja sih instrumen investasi yang kita bisa pilih ya. Nah, di sini kita lihat ada sekitar 5 instrumen investasi. Dimana kalau kita lihat nih Bapak Ibu, dan kita bandingkan, misalnya ibaratkan Bapak Ibu dan kita semua ini memiliki ya, uang 100.000 di tahun 2008. Nah, let's say mungkin kita lihat nih, kalau kita punya 100.000 rupiah dan kita taruh di beberapa instrumen investasi, kira-kira mana instrumen investasi yang memberikan return atau keuntungan yang paling tinggi. Nah, di sini kita lihat bahwa data dari Bursa Efek Indonesia, di mana untuk instrumen investasi saham ini memberikan return sebesar 374%. Mana tadi kita lihat kalau kita semua pegang uang 100.000 rupiah di tahun 2008 dan diinvestasikan ya di investasi saham, dan kita nggak ambil-ambil, kita nggak tarik, dan kita rutin ya ngelakuinnya, dan kita ambil. Nah, di tahun 2021 di bulan Desember kemarin, ini return-nya bisa mencapai 474.000 ya. Wow, jadi kalau secara statistik return-nya itu mencapai 374%. Nah, dibandingkan instrumen investasi yang lainnya, obligasi negara, di mana di sini surat utang negara ya. Nah, di mana ini merupakan salah satu instrumen fixed income, pendapatan tetap. Nah, di mana di sini kalau kita lihat memang
masih memberikan keuntungan ya. Jadi dari 100.000 tadi itu masih ada untung sekitar 92.000 ya, menjadi 192.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya disusul oleh deposito, di mana deposito ini mendapatkan return menjadi 165.000. Nah, kemudian emas di sini ada menjadi bertambah menjadi 116.000. Nah, kemudian kalau kita lihat malah yang terakhir adalah tabungan. Ini malah bukannya bertambah, malah berkurang ya, atau tergerus ya, menjadi nilainya Rp87. Nah, memang kalau kita lihat memang kalau kita menabung ya, menabung itu mungkin let's say menabung kecil-kecilan ya, mungkin 1 juta 2 juta, memang kalau kita lihat untungnya itu nggak seberapa ya dibandingkan kalau kita bandingkan dengan inflasi. Jadi memang kalau kita hanya menabung, let's say tadi kita bilang suku bunga di bank mungkin kalau kita menabung di tabungan mungkin per bulannya hingga mungkin sekitar 1 hingga 2% ya. Dimana kalau dikurangi dengan biaya bulanan ya, monthly fee, itu masih mungkin lebih tinggi monthly fee nih dibandingkan dengan interest rate dari suku bunga bank. Nah, maka dari itu jangan hanya berinvestasi teman-teman dan Bapak Ibu semua, tapi juga selain menabung ya, itu juga harus mulai berinvestasi. Nah, investasinya di mana? Tentunya kita melihat bahwa investasi saham itu memberikan return ya, keuntungan yang paling tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Nah, mungkin walaupun kalau kita lihat return-nya memang 374% ya, ini secara jangka panjang. Namun lika-likunya dari 2008 hingga Desember 2021 memang itu ada fluktuasi naik turun ya. Nah, di mana memang kalau dilihat memang ada naik turunnya di situ. Namun kalau kita tarik secara jangka panjang memang trennya itu naik ya, meningkat. Jadi memang kalau investasi saham itu adalah investasi yang untuk Bapak Ibu secara jangka panjang ya. Jadi kalau untuk bisa menghindari risiko fluktuasi atau pergerakan volatilitas nilai yang berubah-ubah, Bapak Ibu bisa menggunakan tren investasi secara jangka panjang seperti itu. Jadi investasi saham itu bukan hari ini kita investasi terus tiba-tiba bulan depan kita langsung jadi kaya raya, enggak. Jadi investasi saham adalah investasi yang secara jangka panjang ya, secara rutin kita lakukan seperti itu. Jadi kita bisa memilih saham-saham yang tepat seperti apa. Terus kita bisa mengakumulasi ya, rutin melakukan investasinya setiap bulan. Nah, dari situ dengan konsisten dan disiplin itu kita akan bisa memperoleh keuntungan ya, long term profit yang bisa Bapak Ibu nikmati ya. Nah, tentunya berdasarkan masing-masing Bapak Ibu mempunyai tujuannya jangka pendek ataupun jangka panjang seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat memang di sini ada dua tokoh ya, tokoh investor ataupun pebisnis yang sukses di dunia, di mana yang di sebelah kiri ini adalah Bill Gates, nah yang di sebelah kanan ini adalah Warren Buffett. Nah, dua-duanya merupakan pebisnis dan investor sukses di dunia. Nah, kira-kira dari manakah sumber kekayaan beliau semua? Yaitu beliau sumber kekayaannya yaitu dari investasi saham. Jadi Bill Gates ini bertengger menjadi per sekitar tahun 2020 ya, ini menjadi bertengger menjadi salah satu investor ataupun pebisnis paling kaya di dunia. Nah, kemudian untuk Warren Buffett sendiri itu juga menjadi sekitar pebisnis dan investor paling kaya nomor 3 di dunia. Nah, seperti itu. Jadi pebisnis dan investor sukses ini, Bill Gates maupun Warren Buffett ini sudah membuktikan teman-teman dan Bapak Ibu bahwa mereka bisa menjadi sukses kaya seperti sekarang dengan investasi saham. Nah, mungkin saatnya sekarang Bapak Ibu untuk bisa nih mulai membuktikan juga bisa mengikuti jejak dari Bill Gates maupun Warren Buffett ini juga menjadi salah satu investor sukses ya, investor sukses asal Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bahwa ada Warren Buffett ya, di mana tadi kita bahas bahwa beliau merupakan investor, pengusaha dan filantropis asal Amerika, di mana beliau merupakan ketua maupun CEO dari Berkshire Hathaway.
di mana beliau merupakan salah satu investor sukses di dunia. Di mana beliau ini memiliki kekayaan bersih sebesar 88,9 miliar US dollar pada Desember 2019, di mana beliau menjadi salah satu orang terkaya di dunia ya. Nah, jadi kita ibaratkan mindset orang kaya adalah ketika misalnya kita sebagai misalnya karyawan atau pebisnis ya, mungkin kita mempunyai usaha tertentu dan mungkin kita memiliki uang yang bisa disisihkan, ibaratnya kita bisa menyisihkan uang per bulan itu 3 juta. Nah, mungkin uang 3 juta itu kalau kita mungkin karena sekarang zamannya sedang pandemi ya, orang ini mungkin sedang trennya ini gaya hidup sehat, orang ini olahraga, bersepeda, mungkin kita ingin, kita pengen beli sepeda nih untuk bisa kita mengikuti tren hidup sehat. Nah, seperti ini. Mungkin kalau kita lihat nih, misalnya mungkin kita membelikan sepeda nih, ibaratkan harganya itu sekitar 3 juta rupiah. Nah, kalau kita beli sepeda, mungkin kita beli hari ini 3 juta, mungkin di 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan kalau kita jual, mungkin harganya udah turun, mungkin bisa 1,5 juta ataupun pokoknya nilainya terdepresiasi lah. Itu kenapa? Karena mungkin karena kita sudah menggunakan sepeda itu, terus bannya sudah aus, mungkin sudah ada yang lecet-lecet. Nah, dari situ nilainya akan turun nih. Nah, mungkin kalau kita bandingkan kalau misalnya uang 3 juta ya, ibaratnya uang dingin 3 juta tadi itu kita investasikan ke saham. Dan tentunya kita juga memilih saham-saham yang tepat, yang fundamentalnya oke, profit kedepannya oke, bisnisnya secara fundamentalnya. Nah, kita lakukan rutin ya, dari 3 juta itu kita rutin setiap bulan. Nah, kalau kita memilih saham yang tepat, dari fundamental bisnisnya oke, selama 5 tahun disiplin dan konsisten, nah mungkin nilainya ini bisa meningkat ya, bisa bertumbuh, ini bisa senilai harga dari Toyota All New Camry. Nah, seperti itu. Jadi ini beneran nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita mungkin bisa merubah mindset sedikit ya, untuk kita bisa ngerem untuk tidak terlalu konsumtif ya. Namun kita mulai untuk melek secara finansial, untuk kita bisa mulai untuk berinvestasi saham secara disiplin dan konsisten. Tujuan kita baik secara jangka pendek maupun jangka panjang itu tidak sulit untuk bisa kita wujudkan seperti itu. Nah, tentunya bersama kami ya CGS Sekuritas Indonesia untuk bisa mewujudkan ya impian Bapak Ibu semua untuk berinvestasi saham. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara berinvestasi apalagi investasi saham, itu mungkin kita bertanya-tanya apa itu saham. Nah, mungkin kalau kita ingin tahu saham itu seperti apa, di mana saham itu merupakan bukti kepemilikan kita memiliki suatu saham ya, atau klaim dari suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli saham perusahaan Bank BRI contohnya, jadi Bapak Ibu misalnya membeli 1 lot saham Bank BRI, jadi Bapak Ibu ini memiliki 100 lembar saham Bank BRI, di mana 1 lot sendiri ini terdiri dari 100 lembar saham seperti itu. Jadi ibaratnya di sini kita secara konsep ya, nah di sini di mana kita gambarkan Pak Bejo ini memiliki usaha bakso dan perlu ya membutuhkan modal senilai 8 juta. Nah, namun karena keterbatasan ekonomi, Pak Bejo hanya memiliki dana 1 juta rupiah. Nah, walaupun dengan keterbatasan dana, Pak Bejo tetap berpikir ya, memutar otak gimana caranya untuk bisa menggenapkan dan bisa memperoleh modal 8 juta itu. Dan karena Pak Bejo ini orangnya supel, Pak Bejo ini mengajak ke-7 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal masing-masing 1 juta rupiah. Jadi karena Pak Bejo ini bisa meyakinkan bahwa bisnisnya itu bagus, produknya itu bagus, baksonya enak. Nah, jadi teman-temannya itu yakin bisa mendanai usaha dari Pak Bejo ini, dan masing-masing ini menanamkan modalnya 1 juta rupiah. Jadi sudah genap menjadi 8 juta rupiah.
Nah, jadi karena sudah berjalan nih, sudah bisa mendapatkan modal, akhirnya Pak Bejo ini running bisnis ya, running bisnis baksonya. Nah, di mana karena baksonya enak, banyak yang membelinya, banyak yang makan baksonya, dan kemudian dari mulut ke mulut, wah baksonya enak nih. Dan kemudian teman-teman yang lainnya juga ikut ingin ngerasain baksonya Pak Bejo. Dan seiring berkembangnya bakso Pak Bejo juga banyak customer yang makan baksonya Pak Bejo, yang membuat bisnis dari bakso Pak Bejo ini meningkat ya, berkembang, dan nilai ekuitasnya ini menjadi 16 juta rupiah atau naik 2 kali lipat. Nah, dari sini kita melihat bahwa nilai saham Pak Bejo maupun teman-temannya ini sudah meningkat ya menjadi 2 kali lipat. Nah, dari kenaikan ini masing-masing pemegang saham ini bisa nih kalau ingin merealisasikan ya keuntungan ini dengan menjual sahamnya ke publik atau ke orang lain seperti itu. Jadi ini merupakan konsep sederhana dari kenaikan harga saham dan perdagangan sebuah saham. Nah, apa sih keuntungan dari investasi saham? Di mana di sini kita lihat bahwa ada capital gain ya, di mana kalau tadi ilustrasinya di mana tadi ketika Pak Bejo misalnya ya, masing-masing sudah menanamkan modal 1 juta rupiah, nah kemudian karena bisnisnya bagus, nah nilainya meningkat ya menjadi 16 juta, di mana capital gain selisih dari 2 juta dikurangi 1 juta ini menjadi capital gain. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi yang sebelumnya, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa capital gain dari konsep perdagangan dari bisnis Pak Bejo adalah 1 juta seperti itu. Nah, kemudian adalah pembagian dividen, di mana perusahaan publik ini beberapa perusahaan publik ini membagikan keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham di akhir tahun. Nah, kemudian juga Bapak Ibu dan teman-teman semua ini juga bisa memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal yang relatif kecil. Ya, jadi ibaratkan mungkin Bapak Ibu ini beli suatu saham ya, ibaratkan contohnya menjadi membeli saham suatu perusahaan BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Nah, walaupun Bapak Ibu dan teman-teman semua ini membeli satu lot saham Bank BRI, Bapak Ibu juga secara secara hukum dikatakan sebagai pemegang bisnis dari perusahaan Bank Rakyat Indonesia, walaupun nilainya hanya satu lot ya, jadi mungkin secara persentase mungkin 0,009, namun secara hukum legal Bapak Ibu sah menjadi pemegang saham dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, ataupun mungkin saham yang lainnya, mungkin saham Astra. Nah, itu karena mungkin kalau kita lihat Astra itu perusahaan yang besar ya, jadi bisnisnya juga banyak orang banyak memakai ya, membeli produknya otomotifnya. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya pengen beli saham Astra, ya jadi misalnya walaupun membeli satu lot aja nih, satu lot saham Astra, Bapak Ibu juga bisa dikatakan menjadi pemegang saham dari Astra ya, seperti itu, walaupun kepemilikannya mungkin secara prosentasenya itu 0,00 sekian, tapi secara sah Bapak Ibu menjadi pemegang saham dari saham Astra ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi contoh aja ya. Jadi mungkin itu contoh sekilas untuk bisa menggambarkan ya sahamnya. Mungkin tapi tidak kami tidak ada ajakan untuk misalnya Bapak Ibu untuk membeli suatu saham seperti itu. Jadi tetap keputusan dalam berinvestasi kami tetap serahkan semuanya kepada investor. Nah, selain itu juga keuntungan berinvestasi saham yaitu dengan likuiditasnya, di mana likuiditasnya tinggi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli saham atau mengkoleksi saham ya, suatu saham misalnya udah dikoleksi lumayan lama nih, rutin ditabung nih. Nah, kemudian suatu saat Bapak Ibu ada keperluan tertentu nih, misalnya ada anak sakit atau misalnya anak ingin sekolah lebih tinggi nih, misalnya ingin kuliah atau anak ingin menikah seperti itu. Nah, Bapak Ibu jika misalnya ada keperluan tertentu, misalnya ada keperluan mendesak, ini juga sewaktu-waktu Bapak Ibu juga bisa menjual maupun membelinya ya, suatu saham secara real time ya. Jadi mungkin kalau kita lihat misalnya kalau kita punya properti rumah, mungkin kalau ingin menjualnya itu nggak bisa lama ya, nggak bisa cepat ya. Jadi mungkin kalau kita punya properti rumah dan yang lainnya, kalau kita butuh
uang cepat mungkin itu nggak bisa dalam waktu singkat untuk bisa mencairkannya. Namun kalau Bapak Ibu berinvestasi di investasi saham, ini bisa ya secara real time ya bisa mencairkannya dalam waktu yang singkat karena likuiditasnya yang tinggi seperti itu. Dan ini juga yang menjadi salah satu keuntungan Bapak Ibu semua ketika nanti berinvestasi di saham. Nah, kemudian juga pajaknya rendah, di mana dikenakan pajak final PPh final 0,1%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjual ataupun membeli saham, yang jual saham itu dikenakan pajak final PPh final 0,1%. Jadi sahamnya pajaknya itu kecil ya, seperti itu, pajaknya rendah. Ini dibandingkan kalau kita kerja ya, mungkin kita kerja di kantor bulanan, mungkin tarif pajaknya mungkin lebih tinggi ya daripada pajak penghasilan yang final itu dikenakan di investasi saham. Nah, kemudian selain itu juga diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi Bapak Ibu kalau berinvestasi ini juga harus melihat legalitasnya. Apakah suatu investasi itu diatur, diawasi ya oleh regulator yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Bapak Ibu harus cek dulu nih ketika mau berinvestasi, apakah suatu saham perusahaan ini itu diatur ya, diawasi, terdaftar dan di OJK. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan yang misalnya menawarkan investasi ini tidak diatur ya, tidak diatur, diawasi dan terdaftar di OJK, ini hati-hati juga Bapak Ibu juga jangan mudah gampang ya tergiur oleh suatu investasi. Jadi harus dicek juga, di cross check apakah suatu perusahaan tertentu yang menawarkan investasi apakah ini terdaftar, diatur maupun diawasi OJK. Nah, seperti itu ya. Tentunya keuntungan ini adalah ketika misalnya Bapak Ibu berinvestasi, misalnya mungkin uang ini yang Bapak Ibu misalnya dilarikan atau apa, nantinya kalau diawasi terdaftar di OJK pasti ini akan ada bisa menjadi payung hukum ya untuk Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ketika nanti Bapak Ibu berinvestasi, pastikan bahwa investasi yang Bapak Ibu lakukan itu terdaftar, diatur, hingga diawasi oleh OJK sebagai regulator. Nah, mungkin kalau kita lihat kondisi market seperti ini seperti apa, dan kita melihat bagaimana potensinya untuk kita bisa membangun ya sebuah passive income di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, kalau kita lihat memang kalau kita berbicara investasi saham, kita juga berbicara tentang pergerakan IHSG ya. Nah, mungkin kalau kita review pergerakan IHSG di bulan Desember 2021 kemarin, ini memang kalau kita perhatikan memang sepanjang Desember 2021 IHSG memang cenderung flat ya. Walaupun masih positif naik 1,13%. Nah, kalau kita lihat kenapa sih apa yang menyebabkan IHSG ini cenderung flat ya. Nah, memang kalau kita lihat kenapa yang mendasari IHSG ini pergerakannya cenderung flat, di mana ini didasari dari kekhawatiran terkait tapering ya, di mana kebijakan ini dilakukan oleh The Fed, di mana kalau kita lihat sendiri untuk tapering ini adalah kebijakan The Fed ini untuk bisa mengurangi ya stimulus ekonomi yang dilakukan untuk menahan laju inflasi yang meningkat selama pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Nah, memang kalau kita lihat dampaknya untuk tapering sendiri memang ini dilakukan oleh The Fed ya. Jadi maka karena ini dilakukan oleh negara yang cukup besar di Amerika Serikat, mungkin ini akan melihat dampak yang cukup lumayan ya, tentunya di pasar-pasar negara berkembang, terutama di Indonesia. Nah, di mana pengetatan moneter ini disebut dengan quantitative easing, di mana The Fed ini mengurangi pembelian aset, jadi seperti obligasi yang sebelumnya ini dibeli dalam jumlah banyak sebagai stimulus ekonomi. Nah, kalau tapering sendiri memang tindakan ini biasanya dilakukan saat ekonomi di Amerika Serikat ini sudah mulai membaik. Jadi stimulus ekonomi besar-besaran ini sudah tidak dibutuhkan untuk bisa memulihkan perekonomian di Amerika Serikat sendiri. Oleh sebab itu, tapering ini menjadi sinyal bahwa ekonomi itu sudah masuk dalam fase pemulihan setelah sebelumnya itu mengalami krisis dari pandemi COVID-19. Atau kita bisa disebut juga masa-masa resesi ya. Nah, selama proses stimulus ekonomi ini, The Fed ini memang rutin membeli obligasi ya senilai 120 miliar US dollar
per bulannya. Hal ini juga dilakukan The Fed selama pemulihan ekonomi di Amerika Serikat ini pada tahun 2008 dan juga dilakukan kembali semasa pandemi COVID-19 di mana untuk stimulus ekonomi ini besar-besaran tentu membuat peningkatan inflasi sehingga The Fed ini juga melakukan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar ini supaya menjadi terkendali ya. Nah, di mana kalau kita lihat tapering sendiri ini biasanya kalau ada dilakukan tapering ini akan diikuti dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Nah, di mana kalau kita lihat kenaikan suku bunga ini dinilai lebih menarik ya, seperti itu kalau misalnya Amerika Serikat ini menaikkan suku bunga. Nah, kalau kita lihat tapering sebelumnya di tahun 2013 ini juga pernah dilakukan teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi ini juga memberi dampak yang lumayan ya terhadap pasar negara berkembang, di mana akibatnya investor ini melakukan menarik dana ya atau net sell asing besar-besaran ke market, di mana ini menjadi outflow yang besar ke negara-negara berkembang seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat dari hasil meeting The Fed kemarin ya terkait tapering ini akan menunjukkan sinyal-sinyal peluang tapering, di mana untuk tapering sendiri ini akan berlangsung hingga pertengahan 2022 ini. Nah, seperti itu. Nah, juga selain tapering juga kita melihat bahwa saat ini itu masih ada ya, kita masih hidup atau masih berdampingan dengan varian baru ya dari virus COVID-19 dan seiring berkembang varian-varian baru saat ini berkembang adanya varian Omicron ya. Dan kalau kita lihat dari data kemarin ini per 5 Januari ini sudah ada 254 kasus. Nah, mungkin kalau kita update kembali untuk kasus Omicron sendiri ya. Untuk Omicron sendiri per tanggal 9 Januari 2022 ini sudah tercatat di Indonesia ada 407 kasus, di mana untuk breakdown-nya ya dari 407 kasus itu breakdown-nya 350 kasus. Ini adalah kasus impor dari luar negeri dan ini terdeteksi semuanya di Jakarta. Nah, kemudian yang lainnya ada 57 kasus. Ini adalah 57 kasus yang penularannya itu secara lokal. Nah, kemudian juga kalau kita update untuk per 9 Januari tahun 2022 untuk net active cases ya untuk kasus harian bersih di Jakarta sendiri ini sudah meningkat menjadi 1.874. Nah, seperti itu. Jadi memang kita terus menjaga jarak dan menjaga kita mengenakan masker ya tentunya untuk tetap mewaspadai varian-varian baru dan untuk mencegah penularan juga. Jadi semoga Bapak Ibu yang mengikuti webinar online di kelas pasti para investasi bersama CGS yang Sekuritas Indonesia di siang hari ini tentunya semoga sehat selalu ya, tentunya tetap semangat untuk terus mulai berinvestasi rutin di investasi saham. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat perkembangannya dari Omicron ini memang walaupun kita lihat ya dari secara historical memang kalau di tahun baru ya, jadi kalau kita lihat di tahun lalu itu memang ketika ada perayaan tahun baru ya atau libur panjang tahun baru, Natal dan akhir tahun baru itu memang itu agak dikhawatirkan karena orang-orang mulai misalnya berlibur ataupun bepergian di mana ini akan meningkatkan kasus COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berkaca dari tahun lalu, ini mungkin kisarannya mungkin akan ada lonjakan kasus. Jika ada lonjakan kasus ini kira-kira 2 hingga 3 minggu setelah awal tahun baru ya, awal bulan Januari maksud saya. Jadi mungkin kalau misalnya ada peningkatan kasus ini mungkin mulai terlihat berangkat naik ini di sekitar minggu ketiga bulan Januari. Dan mungkin kalau misalnya hal terburuk mungkin ya jika ada lonjakan yang paling tinggi mungkin ini diprediksi ini puncaknya akan berlangsung di Februari. Mungkin kita berdoa ya semoga mungkin kalau Omicron ini meningkat ini tidak akan berdampak yang signifikan dan menimbulkan gelombang ketiga berikutnya ya. Jadi semoga kasus COVID-19 ini bisa terus
terkendali, program vaksinasi oleh pemerintah terus digenjot supaya orang kebal tubuhnya dan tidak terserang oleh virus dari COVID-19. Nah, juga kalau kita lihat dari sentimen negatif tersebut ya, ini membuat pergerakan LQ45 ya, indeks LQ45 saham-saham yang tergolong blue chip ya, berkapitalisasi besar. Ini sepanjang bulan Desember ini sedikit terkoreksi 0,7% secara month-on-month. Nah, kemudian untuk IDX 30, indeks IDX 30 juga sedikit terkoreksi 0,8% secara bulanan atau month-on-month. Dan juga kalau kita lihat dari kepemilikan institusi asing per Desember 2021 ini juga sedikit menurun ya. Menurun 1,4% secara month-on-month dan 0,3% turun secara year-on-year ke posisi 38,3%. Jadi memang kalau kita lihat memang juga investor juga melihat ya kekhawatiran tapering dan juga varian Omicron baru. Nah, mungkin kalau kita lihat kenapa sih investor itu khawatir? Nah, memang kalau kita lihat kalau misalnya varian ini itu memberi dampak yang cukup besar, signifikan, ini tentunya juga akan diikuti ya oleh pemerintah nanti menerapkan PPKM atau pembatasan sosial yang lebih ketat. Nah, kalau ada pembatasan sosial yang lebih ketat, tentunya juga akan membatasi ekonomi untuk beraktivitas. Tentunya ini juga akan memberi sentimen bagi pasar saham seperti itu. Dan juga saat ini juga Jakarta ini sudah turun level nih dari PPKM level 1 ini turun menjadi PPKM level 2. Jadi agak sedikit ketat sedikit ya. Jadi sebelumnya itu di level 1, nah sekarang menjadi level 2. Nah, semoga kita juga kita sama-sama ayo bareng-bareng untuk tetap ya menjaga kedisiplinan kita, menjaga kita memakai masker, menjaga kebersihan, semoga kita bisa menjaga supaya kasus COVID ini tetap terkendali ya. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kalau COVID-19 naik, itu foreign flow itu turun ya. Jadi memang kalau kita lihat dari positive rate atau tingkat positivitas kasus COVID-19 ini per 3 Desember 2021 ini telah naik ya, meningkat ke posisi 0,5% dibandingkan di tanggal 30 Januari ya, 30 Desember 2021 itu di posisi 0,1%. Nah, di mana untuk BOR ya, bed occupancy ratio ini pada 30 Desember 2021 ini telah naik ke level 6% ya, dari di sekitar akhir pekan di bulan Desember di tanggal 21 hingga 26 ini masih di sekitar angka 2%. Nah, mungkin sekarang sedikit meningkat mungkin di sekitar level 7%. Nah, kalau kita lihat juga coverage vaksin sendiri ya, di mana kalau kita di video sebelah kanan, ini Indonesia sudah mengcover vaksin dosis pertama di angka 77%. Nah, kemudian untuk dosis kedua ini ada di angka 55% di akhir tahun 2021. Nah, untuk Jakarta sendiri ini sudah full vaksin ya, full vaksin ini di angka 105%. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kenapa sih karena kasus COVID-nya meningkat ya, di mana ini juga investor juga khawatir jika misalnya ada pembatasan sosial, dan juga nanti juga akan berdampak ke sektor-sektor yang mungkin yang sensitif terhadap mobilitas ya, seperti itu. Nah, mungkin juga nanti orang akan banyak di rumah dan kegiatan itu akan dibatasi ya. Jadi seperti gimana itu yang menjadi kenapa outflow atau inflow itu akan turun ya, seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat di tahun 2021 ini untuk net sell equity ya, untuk di equity sendiri ini tahun 2020 di Desember 2021 ini mencatatkan net sell ya, net sell equity sebesar 234 juta US dollar dibandingkan di bulan sebelumnya November 2021 ini masih mencatatkan net buy sebesar 100 juta US dollar. Dan untuk perolehannya di akhir tahun 2021 kita lihat masih mencatatkan net buy ya, walaupun di sekitar 3,1 miliar US dollar.
Nah, kalau kita bandingkan antara ekuitas saham dan bond, ini memang kalau kita lihat untuk bond memang lebih tinggi ya, di mana untuk bond sendiri di Desember 2021 ini mencatatkan net sales sebesar 1,8 miliar US dollar dibandingkan di bulan sebelumnya di November 2021 ini sebesar 1.938 juta US dollar. Nah, di perolehan tahun 2021 ini untuk net sale ya di bond ini mencapai 5,7 miliar US dollar. Jadi memang walaupun kita bandingkan antara equity dan bond, ini memang masih positif ya, masih positif di equity sebesar 3,1 miliar US dollar. Di mana memang foreign flow ini mulai masuk ya, mulai positif ke IDSG. Mungkin ini memang agak sedikit tertahan karena tadi itu sentimen tentang Omicron dan sedikit kekhawatiran terkait tapering. Namun kalau kita mungkin lihat apakah tapering saat ini itu dampaknya signifikan, nah, mungkin kita lihat bahwa untuk tapering di saat ini ya, itu mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari porsi asing, kepemilikannya memang sudah tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau kita lihat porsi kepemilikan equity saat ini memang sudah dominan ke domestik ya. Jadi untuk porsi dari asing ini sudah tidak terlalu dominan dibandingkan kalau kita lihat kejadian tapering di tahun 2013 memang asing kita memang masih cenderung dominan ya. Jadi kalau ada foreign outflow ini memang dampaknya akan lumayan signifikan ya ke market kita. Jadi walaupun memang kalau kita lihat tahun ini atau tapering kali ini itu dampaknya tidak signifikan mungkin, tapi tetap ada ya, mungkin ada tetap dampaknya, namun tidak akan signifikan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita tanya kalau misalnya tapering ini terjadi dan kira-kira dampaknya kemana, nah mungkin karena ini akan berdampak mungkin ke saham-saham yang ke big caps ya, karena kalau kita lihat kalau asing keluar itu pasti akan, atau asing masuk ya pasti nggak jauh-jauh dari saham-saham yang big caps ya, seperti itu. Jadi mereka pasti akan melihat saham-saham yang bobotnya ke indeks itu yang besar ya, seperti itu. Saham-saham secara market kapitalisasinya itu dominan terhadap indeks, seperti itu. Nah, mungkin saya mengingatkan juga bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua yang ada pertanyaan, mungkin yang bergabung ya di Zoom, ini bisa menuliskan pertanyaannya ini di kolom Q&A, maupun Bapak Ibu yang bergabung di live Facebook ini juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komen. Jadi nanti kita bisa membahas pertanyaan dari Bapak Ibu ya, didiskusikan setelah pemaparan materi singkat siang hari ini. Nah, kalau kita lihat juga dari segi bobot di Desember ini, kita lihat bahwa investor asing ini menambah kepemilikan ownership-nya di sektor-sektor seperti energi, finansial, dan industri. Jadi kalau kita lihat di sini sectoral weighting di Desember, kita lihat di energi ini sekitar 0,39%, nah kemudian di industri ini 0,18%, nah kemudian untuk di finansial ya, jadi 0,26% seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari adjustment earning di tahun 2021, ini kami mengupdate untuk forecast earning growth di tahun 2021 ini ke 47% secara year on year, dan untuk tahun 2022 kami forecast untuk earning growth ini ke 18% secara year on year. Dibandingkan dari estimasi konsensus Bloomberg, ini kami lebih konservatif ya. Nah, kalau kita lihat dari konsensus sendiri, ini untuk fiscal year tahun 2021 ini di 51%, dan untuk di tahun 2022 ini ke 10% ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan yang tadi ya, katalis-katalis yang tadi, bahwa kita lihat bahwa kekhawatiran Omicron dan tapering ini menekan ya laju pergerakan IHSG. Nah, kalau kita lihat dari segi valuasi, IHSG saat ini tuh sudah seperti apa nih? Apakah masih murah atau seperti apa? Jadi memang kalau kita lihat dari valuasi PE maupun dari segi PBV ini, kita lihat per Desember 2021 ini valuasinya sama ya dengan November, jadi relatif stabil, di mana untuk valuasi PE-nya ini ada di 16 kali,
masih di bawah min ya, dan PBV-nya juga masih 2,2 kali forward PBV, dan dimana kalau valuasinya ini masih di bawah ini bisa kita katakan ini masih murah seperti itu. Nah, mungkin kalau ini secara support ya, support dan resistennya, ISG ada di supportnya sekarang di 6.850 hingga 6.700. Nah, kemudian untuk resisten levelnya ada di 6.750 hingga di 670-80. Nah, kalau kita lihat saham apa yang menarik diperhatikan yang related dengan kenaikan kasus Omicron saat ini. Nah, di mana kami positif ya untuk positif stock untuk saham-saham yang tangguh terhadap risiko lonjakan kasus Omicron, yakni ada saham Telco. Di sini ada kami mengunggulkan saham Telkom, dan terkait healthcare di sini ada saham Sido, dan di sini juga ada saham yang berbasis healthcare ya, rumah sakit, yaitu Shield atau Medicaloka Termina. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mungkin screenshot nih untuk bisa kira-kira untuk pegangan ya, untuk kira-kira gambaran yang bisa diperhatikan untuk berinvestasi saham di saat-saat sekarang, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang materi yang bisa saya paparkan. Ya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, dan juga kami juga mengingatkan bahwa CGSC ini juga ada di sosial media kita ya, ada di beberapa platform yaitu Instagram, Twitter, podcast, TikTok, Facebook, YouTube, dan Telegram. Nah, mungkin kita mulai untuk membahas pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu semua nih, sudah ada. Oke, sebentar. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Adrian Hartanto. Halo Pak Adrian Hartanto, apa kabar? Semoga Bapak selalu sehat ya. Jadi kalau kita lihat mencari emiten yang tinggi dividen payout ratio-nya di atas 50%, yang di bawah 40%, sehingga profit perusahaan bisa reinvestasi untuk ekspansi bisnis. Dan kemudian kalau emitennya stock split, apakah kita harus beli banyak lagi karena share-nya lebih bertambahan? Oke, nah mungkin karena mungkin materinya ini cukup kompleks ya, complicated, dan mungkin karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita belum bisa mengakomodasi atau menjawab pertanyaan dari Bapak Adrian Hartanto. Nah, mungkin nanti ini lebih relevan ya nanti ketika mungkin Bapak Ibu sudah menjadi investor dari CGSCMB. Nah, mungkin nanti ada kelas-kelas pasti yang mungkin lebih detail ya pembahasannya, lebih detail tentang fundamentalnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa belajar bersama kami lebih dalam ya, seperti itu. Mungkin lebih terkait dengan apa yang related dengan yang kita bahas hari ini, seperti itu. Nah, mungkin nanti Bapak Adrian Hartanto ini nanti ketika nanti sudah menjadi investor kami dari CGSCMB, nanti ada kelas-kelas khusus ya yang membahas tentang mungkin fundamental yang lebih dalam, ya nanti Bapak bisa berdiskusi dengan kami seperti itu. Jadi nanti bisa lebih dalam mempelajari saham-saham apa yang dividen payout ratio-nya tinggi ya, dan Bapak Ibu bisa memilih apa yang bisa menarik diperhatikan seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini ada pertanyaan dari Bapak Jensen. Halo, selamat siang Pak Jensen. Apakah arti investasi saham sebagai passive income itu kita hanya fokus di saham tertentu yang sudah kita analisa dan hold dalam jangka waktu tertentu, atau keluar masuk di beberapa saham termasuk dalam hal passive income? Jadi kalau kita lihat untuk passive income sendiri adalah di mana kita bisa membangun yang membangun income yang kita tidak harus bekerja setiap hari, setiap bulan, di mana misalnya mungkin dari investasi saham yang kita koleksi itu bisa memberikan keuntungan karena kita tahu bahwa kita yakin bahwa bisnis fundamental dari suatu perusahaan itu bagus dan kedepannya itu akan meningkat. Nah, seperti itu, di mana di situ karena fundamentalnya bagus dan bisnisnya meningkat, nah ini seiring dengan harga sahamnya akan meningkat ya. Nah, dari harga saham yang meningkat itu pasti itu akan memberikan cuan kepada Bapak Ibu semua seperti itu. Jadi passive income itu adalah berfokus dengan gimana kita bisa disiplin
kita disiplin dan konsisten ya melakukan investasi. Ketika kita melakukan investasi, kita juga harus melakukan analisis nih, di mana kita harus menganalisis secara fundamental maupun secara teknikal ya. Mungkin nanti kalau lebih detailnya lagi seperti apa Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut ya tentang analisis, memilih saham-saham yang menarik untuk diperhatikan dalam jangka waktu suatu periode. Ini juga setelah nanti Bapak Ibu membuka rekening saham di CGS Sekuritas Indonesia, nanti kita selalu rutin mengadakan kelas pasti ya, kelas pasti untuk nasabah. Nah, ini tentunya membahas materi-materi mulai dari yang basic, middle maupun yang advance ya. Jadi Bapak Ibu juga tidak ketinggalan untuk mendapatkan insight-insight yang menarik untuk saham-saham apa yang menarik diperhatikan untuk dikoleksi, yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua untuk berinvestasi saham. Nah, seperti itu. Ini mungkin secara singkat, mungkin passive income adalah kita berfokus untuk memulai berinvestasi ya sejak dini secara rutin ya, secara rutin dengan kita melakukannya secara disiplin dan konsisten seperti itu. Jadi disiplin dalam arti ketika mungkin kita membeli suatu saham yang mungkin kita lihat mungkin sudah tidak relevan lagi, nah mungkin sudah waktunya kita misalnya rebalancing portofolio seperti itu. Jadi kita disiplin bahwa mungkin kalau kita melihat ada saham-saham yang mungkin secara kinerjanya itu sudah tidak lagi oke, nah mungkin kita akan melihat lagi rebalancing portofolio kita, apakah ada saham yang menarik lagi seperti itu. Jadi lebih detailnya nanti teman-teman dan Bapak Ibu semua juga ketika sudah menjadi nasabah nanti bisa belajar bareng-bareng kami untuk kita bisa melihat menganalisis saham-saham apa yang menarik untuk dikoleksi. Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jensen. Pertanyaannya, nah mungkin karena karena waktu dan pertanyaannya sudah habis dan waktu sudah menunjukkan jam 2:30, ya mungkin ini yang mengakhiri untuk pembahasan di sesi 1 ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya hari ini mengikuti kelas pasti, dan tentunya jangan keluar ya, jangan tetap ikuti kami karena masih ada sesi 2, yaitu ada online trading yang akan disampaikan oleh Ibu Natasha. Nah, mungkin waktu dan tempat untuk Ibu Natasha kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Aji. Mohon maaf kalau mungkin di awal tadi ada kendala di speaker saya ya, jadi suaranya mungkin nggak muncul. Ya, saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Di mana pasti hari ini adalah pasti pertama kami untuk umum di tahun ini. Oke, nah sekarang saya akan membahas tentang online trading dulu. Dan sebelumnya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang belum menjadi nasabah, Bapak Ibu bisa membuka rekening efek dulu di CGS CIMB. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan transaksi saham, mau mulai berinvestasi saham, Bapak Ibu tentunya harus membuka rekening efek di suatu perusahaan sekuritas. Nah, kalau di CGS CIMB, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di cgs-cimb.co.id, klik pada register, dan nanti di sini Bapak Ibu tinggal masukkan email, password, kemudian klik captcha-nya di sini dan klik register. Dan untuk persyaratannya itu ada di sini, yaitu IKTP, NPWP, dan cover buku tabungan atau informasi internet atau mobile banking juga bisa. Untuk bank RDN yang tersedia itu ada Bank RDN BCA dan juga CIMB Niaga. Jadi kalau Bapak Ibu punya rekening pribadi BCA dan CIMB Niaga, itu untuk pembukaan rekening efeknya sudah bisa dilakukan secara online, yang artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengirimkan dokumen fisik ke kantor kami, cukup mengisi data-data semuanya lewat online, lewat website kita, dan nanti biasanya rekeningnya akan jadi dalam waktu 1-3 hari kerja. Yang jelas Bapak Ibu harus melengkapi semua data-datanya. Kemudian foto KTP dan NPWP-nya tidak boleh blur ya, jangan sampai blur atau terpotong.
kemudian juga data-datanya harus sesuai dengan Dukcapil, tanda tangan juga harus sesuai dengan KTP ya. Dan kalau semuanya sudah sesuai, semua sudah disubmit, nanti akan direview oleh bagian customer service kami. Kalau misalnya tidak ada kendala, prosesnya tadi seperti yang saya bilang, itu sekitar 1-3 hari kerja. Nanti Bapak Ibu akan menerima user ID, password, dan PIN itu lewat email. Dan nanti kalau sudah menerima user ID, password, dan PIN, Bapak Ibu bisa mulai saja untuk login ke platform online trading kami. Itu bisa klik di sini, klik proceed. Kemudian bisa langsung di-input saja untuk platform online tradingnya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih baru, masih bingung tentang cara penggunaan dari platform online tradingnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp dari tim digital bisnis yang nanti akan membantu Bapak Ibu. Oh ya, saya lupa ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan lewat Q&A ya Bapak Ibu. Nanti akan saya bantu jawab di sesi tanya jawab nanti. Jadi kalau yang saya tunjukkan ini adalah yang webnya, versi web trading. Nanti ada juga untuk versi mobile apps-nya ya. Nah, jadi kalau tentang online trading ini, Bapak Ibu bisa bertanya-tanya ke bagian digital bisnis lewat WhatsApp. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memulai beli sahamnya dan ingin memulai untuk memilih sahamnya yang mana, mungkin Bapak Ibu di sini masih bingung milihnya saham yang mana, Bapak Ibu bisa ikuti atau bisa join bergabung ke channel Telegramnya CGSCIMB, atau juga bisa bertanya pada sales representatif Bapak Ibu masing-masing. Jadi walaupun Bapak Ibu itu buka rekening secara online, tapi Bapak Ibu tetap ada dedicated sales-nya. Kalau Bapak Ibu bingung sales saya siapa ya, nanti Bapak Ibu bisa bertanya pada bagian customer service atau bagian digital bisnis, dan nanti akan dihubungkan dengan sales Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi contohnya kalau ini kan web trading platformnya, begitu login itu tampilannya seperti ini. Untuk biaya, untuk data real time-nya itu gratis ya, tidak ada biaya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengakses, begitu login itu bisa langsung mengakses untuk data real time-nya. Tidak ada tambahan biaya apapun. Dan tidak ada biaya admin bulanan juga ya Bapak Ibu, jadi hanya ada fee transaksi aja gitu. Kemudian kalau mau beli jual, bisa langsung klik di sebelah kiri ini, klik by form. Misalnya PIN juga dikirim lewat email. Ini untuk AALI ya, misalnya saya mau beli yang tadi sempat disebut oleh Bapak Aji, saham SIDO ya dari sektor consumer. SIDO, kita buka di sini deh SIDO-nya. Ini untuk order book dari saham SIDO. Kebetulan hari ini juga SIDO-nya naik ya. Naik 2%, kita bisa lihat di sini nih. Karena change ini adalah selisih antara last dan price dengan harga close. Harga close ini adalah harga penutupan hari Jumat kemarin. Jadi per hari ini, per sekarang ini, SIDO ini mengalami kenaikan 25 poin sebanyak 2,63%. Open ini dia pembukaan ya. Jadi tadi pagi SIDO-nya dibuka di harga 950, dia terendah di 945, tertinggi di 975, rata-rata hari ini di sekitaran 963. Ini value nilai transaksi sekitar 15,1 billion ya. Volume ini jumlah lembar transaksi, dan FQ ini adalah frekuensinya. Jadi berapa kali saham SIDO ini di tradingkan. Ini contoh aja, saya mau beli SIDO. Kalau misalnya saya beli, tentunya saya lihat kolom yang offer ya, karena offer ini adalah kolom orang-orang yang mau menjual SIDO. Tapi misalnya saya mau antri di harga bawah, saya antri di 960 di sini. Saya klik. Nah, di sini kelihatan nih ada net cash-nya. Jadi net cash ini adalah cash saya yang tersedia untuk saya beli SIDO atau beli saham-saham lainnya. Dan ini trading limit saya untuk ini adalah nilai maksimal saya bisa membeli saham SIDO. 960, kita klik
Oke. Nah, order send. Kalau sudah ada notifikasi order send seperti ini, kita bisa cek bisa di order list ini atau bisa juga di session portfolio di sini. Jadi di sini kita cek order list misalnya ya, untuk mengecek status dari order kita tadi. Jadi tadi kan kita beli Sido, karena kita inputnya di harga bid, maka dia statusnya masih open di sini. Open ini artinya dia masih antri. Tadi kan karena di bid, jadi kita antri di belakang, ini di belakang 3.000 sekian lot ini. Gitu. Kita balik lagi sini. Jadi karena dia masih open, masih antri istilahnya ya, jadi kita masih bisa untuk melakukan amen maupun withdraw saham Sido. Amen ini adalah untuk mengubah harga. Dan saya ubah dari 960 jadi 955. Bisa amen harga atas ataupun amen harga ke bawah ya bisa. Yang nggak bisa itu adalah amen meningkatkan kuantiti. Jadi tadi kan saya beli cuma 1 lot. Mana jumlah lotnya? Ini tadi kan saya beli Sidonya cuma 1 lot. Kalau saya mau naikin jadi 2 lot, oh ini nih kuantiti ini. Kuantiti 100 lembar. Kalau saya mau naikin misalnya jadi 2 lot, nah itu akan di-reject oleh sistem bursa efeknya. Karena dianggap istilahnya kayak kita nyelak antrian gitu. Jadi itu nggak dibolehin oleh bursa efeknya. Oke, jadi kalau menurunkan kuantiti boleh, tapi kalau naikin kuantiti nggak boleh. Nah, jadi tadi kita udah amen, dan dia yang order kita yang lama itu teramended, muncul order status yang baru. Kemudian kalau di sini nih, kalau kita mau withdraw. Ya, kalau withdraw itu artinya kita nggak jadi untuk beli saham Sido-nya. Jadi apa namanya? Jadi kita mungkin cancel gitu, kayak ordernya dibatalkan, kita mungkin mau beli saham yang lain aja. Nah, menu portfolio ini menunjukkan, jadi ada selain menunjukkan dari order list yang tadi saya tunjukin, ini adalah saham-saham yang sudah kita punya. Oke. Kemudian ini adalah data-data default-nya. Yang lebih penting itu adalah di bagian client cash-nya ini. Jadi kalau cash balance itu menunjukkan uangnya yang ada di RDN, balance ini menunjukkan net cash saya. Kok beda angkanya, balance-nya kenapa lebih besar? Karena hari Jumat kemarin itu saya ada melakukan penjualan. Penjualannya itu sudah menambah balance karena penjualannya sudah match ya. Sudah match ya. Sudah match, tapi uangnya itu baru akan masuk besok hari Selasa ke RDN. Makanya baru besok dia akan menambah uang di RDN-nya. Jadi kalau saya mau tarik dana pun, itu saya baru bisa tarik dana besok. Tunggu uangnya masuk dulu ke RDN. Kemudian stock value-nya adalah modal saya berapa, jadi saya beli saham mengeluarkan modal segini. Market value ini adalah nilai pasar sahamnya sekarang. Jadi di sini bisa langsung kelihatan untuk unrealized profit or loss-nya di sini. Bisa kelihatan juga ya. Oke. Tuh. Dan ini untuk portfolio saham-saham yang sudah kita punya. Jadi kalau di sini sahamnya kita beli saham dan sudah match, nanti dia akan langsung masuk ke sini. Kalau misalnya kita jualan dan sudah match, nanti dia akan langsung hilang dari, nilainya itu langsung hilang dari portfolio kita di sini. Oke, itu kurang lebih untuk cara transaksi buy sell amen withdraw untuk di web trading platform. Kalau menu withdraw cash ini adalah untuk melakukan tarik dana dari RDN ke rekening pribadi kita. Jadi ini kalau sekarang kan uang saya yang di RDN itu cuma ada 100.000. Kalau saya mau tarik sekitar 5 juta itu baru bisa besok. Jadi kalau paling saya input dulu yang ada di RDN. Karena kalau saya input 5 juta pasti ditolak dia karena uangnya kan baru ada besok. Nah, jadi kan karena dia di sini dia masuk basket, karena untuk penarikan dana itu cut off time-nya besok.
besok di jam 9.30. Jadi kalau statusnya masih basket, kita masih bisa melakukan pembatalan penarikan dana. Tapi kalau dia statusnya sudah M, itu berarti penarikan dananya sudah diproses. Jadi Bapak Ibu bisa menunggu saja untuk uangnya masuk ke rekening pribadi Bapak Ibu. Prosesnya kalau misalnya Bapak Ibu tarik dananya di bawah jam 9.30, maka akan diproses 1 hari kerja. Kalau di atas jam 9.30, maka diprosesnya itu besoknya. Kemudian yang lain-lain, jadi contohnya di sini Bapak Ibu juga bisa lihat untuk charting-nya secara historis maupun secara intraday ya. Kalau view historical ini adalah secara apa namanya itu historis. Jadi kita bisa lihat harga-harga dia ke belakangnya. Ya mungkin SIDO ini lagi bagus ya, chartnya lagi naik banget nih. Untuk jangka pendek kayaknya masih strong bullish istilahnya ya. Ini. Tapi untuk lebih detailnya lagi tentang analisa teknikalnya SIDO, Bapak Ibu mungkin harus menunggu edukasi kami tentang analisa teknikal. Dia lagi naik banget ya SIDO ya. Agak susah, bahaya juga nih kalau kita masuk sekarang. Oke lah. Tapi untuk analisa lebih lengkapnya lagi tentang saham SIDO yang lagi naik banget ini, mungkin Bapak Ibu harus mengikuti sesi edukasi analisa teknikal dari CGS-CIMB. Intraday ini adalah untuk charting harian. Kalau fundamentals, ini news ya. Nah, nggak sengaja keklik. Ini fundamentals untuk menunjukkan data-data fundamentalsnya. Laporan keuangan, rasio, dan sebagainya. Sini. Ya, itu kurang lebih untuk beberapa menu yang ada di web trading. Dan ini adalah untuk di mobile-nya. Jadi kalau mobile apps itu sudah bisa di-download di App Store maupun Play Store. Ini, kalau di Android itu bisa login dengan fingerprint ya, sama kayak tadi website. Bapak Ibu bisa masukkan user ID, password, dan nanti tinggal tap pada login saja. Oke. Nah, ini untuk tampilannya jadi begitu. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi begitu login itu Bapak Ibu akan langsung melihat tampilan seperti ini. Dan kalau mau melihat order book seperti tadi, itu bisa langsung di menu ini saja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Biasanya sih kalau mau buy sell harus input PIN dulu di sini. Dan nanti begitu kita tap buy sell di sini, nanti akan langsung diarahkan ke halaman yang ini. Atau bisa juga tap pada transaction atau buy sell. Ini adalah versi Android ya. Kalau di versi iPhone-nya itu dia di sini buy sell-nya itu tinggal digeser aja. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal masukkan harga, jumlah lot, lalu tap send di sini. Kemudian tap buy. Ini untuk cara jualan. Nah, sama, tinggal tap portfolio, pilih mana yang mau dijual, masukkan harga, masukkan lot, tinggal tap send. Jadi begitu kita jual beli, nanti kita bisa lihat untuk status ordernya di bagian order list yang ada di sini. Amen order yang tadi bisa di move buy sell, kemudian bisa digeser-geser amen withdraw seperti ini. Bisa tap find dulu untuk melihat order mana yang mau kita batalkan ataupun mau kita ubah. Trade summary ya, untuk melihat di volume berapa yang match ada berapa banyak. Portfolio yang tadi sama kayak yang di website untuk melihat berapa banyak
cash balance, dan juga saham yang kita punya. Withdraw cash ini adalah tarik dana, jadi bisa tarik dana dari mobile apps itu menggunakan menu withdraw cash. History chart yang tadi saya tunjukin ya, jadi untuk melakukan analisa teknikal bisa menggunakan historical chart di sini. Indikator, jadi untuk mendukung analisa teknikal kita juga biasanya menggunakan indikator, ada tersedia di handphone, ada juga di website juga bisa. Dan ini untuk intraday chart-nya. Favorite ini adalah untuk membuat watchlist ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengawasi beberapa saham aja itu bisa di-tap di sini. Heat map untuk melihat atau mengamati sektor apa yang lagi naik atau lagi turun, itu secara keseluruhan kita bisa awasi lewat heat map ini. Stock screener ini untuk memilah-milah saham jadi berdasarkan kriteria tertentu. Ini adalah beberapa sosial media dari CGSCIMB. Jadi Bapak Ibu bisa follow. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu follow Instagram kami, tiap sore jam 4 sore itu kami ada berita tentang saham di mana Bapak Ibu bisa bertanya-tanya tentang saham kepada tim retail research CGSCIMB Sekuritas Indonesia langsung. Dan untuk Telegramnya itu setiap pagi akan dibagikan rekomendasi 6 saham pilihan, podcast, TikTok, Facebook, YouTube. Di YouTube kami juga banyak video-video edukasi baik tentang teknikal, fundamental, dan lain sebagainya. Dan mungkin terakhir yang tadi belum saya sebut itu adalah Twitter ya Bapak Ibu ya. Twitter juga boleh kalau mau di follow juga. Oke. Baik, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung diajukan saja lewat kolom Q&A yang ada di Zoom. Kalau seperti biasa kami tentunya di tahun ini tetap akan aktif untuk mengadakan edukasi. Sebentar ya. Baik untuk nasabah maupun yang belum jadi nasabah. Edukasi seperti biasa masih akan, kalau untuk nasabah ya masih akan diadakan di setiap hari Senin dan Jumat. Untuk edukasi pasti paham investasi untuk nasabah, di mana kami akan membahas tentang berbagai macam tema, tentang teknikal, fundamental, stock pick, money management, gitu, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang mungkin pembukaan rekening efeknya terhambat, Bapak Ibu juga bisa menghubungi bagian customer service kami lewat WhatsApp. Nanti akan dibantu oleh customer service kami. Dan customer service kami juga akan membantu menginfokan kepada Bapak Ibu tentang kendala yang Bapak Ibu hadapi. Jadi untuk rekeningnya bisa langsung diaktifkan kembali. Ya. Live Instagram berita tentang saham itu akan ada di setiap hari bursa, hari kerja di jam 4 sore. Nanti Bapak Ibu bisa follow Instagram kami @cgscimbid, kemudian diikuti ya untuk BTS-nya yang akan membahas tentang saham-saham ataupun tentang tema-tema yang spesifik. Jadi contohnya mungkin untuk sore ini itu kita akan membahas kasus Omicron mulai rally, bagaimana strategi kita sebagai investor. Dan untuk tema tersebut nanti akan dibawakan oleh Bapak Aditya dan juga Ibu Fani Suherman dari tim retail research. Dan di BTS juga Bapak Ibu bisa bertanya tentang market
Jadi kalau ada yang bingung nih soal suatu saham, Bapak Ibu juga bisa bertanya ke Bapak Adit dan Ibu Fani di acara BTS-nya nanti. Untuk persyaratan pembukaan rekening efek, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Jadi ada KTP, NPWP, dan juga cover buku tabungan, ataupun kalau yang nggak punya cover bisa menggunakan screenshot internet banking atau mobile banking yang ada nama dan juga nomor rekeningnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan pembukaan rekening efek secara online, bisa menggunakan bank BCA ataupun CIMB Niaga. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mengikuti lewat Facebook dan ingin mengajukan pertanyaan, boleh. Nanti akan saya bantu jawab. Dan kalau masih ada yang terkendala, Bapak Ibu bisa juga untuk menghubungi bagian customer service kami. Sebenarnya untuk platform kita juga ada juga di aplikasi desktop ya, tapi kalau aplikasi desktop itu harus di-download dulu ke PC. Jadi yang tadi saya tunjukkan itu mungkin tentang web, hanya yang web dan juga mobile platform, dan itu hanya dan itu yang paling cocok untuk pemula. Kalau misalnya desktop apps itu Bapak Ibu bisa download di website kami, kemudian klik di sini untuk installernya. Di mana kalau di desktop app itu ada fitur yang namanya Smart Order. Dengan Smart Order ini nanti Bapak Ibu bisa untuk memasang take profit maupun stop loss. Untuk siang ini, untuk hari ini, market sudah masuk ini ya, freeze ya untuk membentukkan harga penutupan. Ya, kelihatannya hari ini sedikit menurun tipis ya IHSG-nya. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ragu untuk bertransaksi saham, Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan banyak edukasi kami. Jadi kita bisa belajar bareng untuk melakukan analisa baik teknikal, fundamental maupun yang lain, maupun lain sebagainya. Oke, mungkin saya tunggu sebentar ya untuk pertanyaannya. Kalau misalnya mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa saya akhiri untuk untuk sesinya. Nanti kalau Bapak Ibu di sini masih ada yang terkendala dalam pembukaan rekening efeknya, Bapak Ibu juga bisa menghubungi bagian customer service kami ya. Bagian customer service kami itu bisa dihubungi lewat WhatsApp. Nanti kalau ada yang terkendala, bukan rekening efeknya, Bapak Ibu bisa bertanya ke bagian CS, nanti CS akan membantu. Biasanya sih alasannya itu mungkin karena teknis ya, data tidak sesuai dengan dukcapil, tanda tangan itu tidak sama dengan KTP, kemudian juga mungkin foto KTP blur, dan lain sebagainya. Maka untuk mencegah hal tersebut, harus disesuaikan dulu semua datanya, pastikan input data yang benar, kemudian nanti tinggal, ini belum update ya, ditunggu untuk berita. Nanti tinggal submit dan juga nanti akan di-follow up kembali oleh bagian CS kami. Untuk yang pertama, pasti untuk nasabah pertama itu mungkin rencananya hari Jumat ini ya, nanti untuk informasinya akan dikirimkan ke Bapak Ibu yang sudah jadi nasabah tentunya. Kalau belum jadi nasabah ya diaktifkan dulu untuk rekening efeknya, baru nanti Bapak Ibu bisa mengikuti acara, Bapak Ibu bisa mengikuti edukasi kami yang khusus nasabah. Ya, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan tentang
tentang platform online trading, Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat WhatsApp tim digital bisnis itu di nomor 0815 1074 8305. Itu untuk nomor WhatsApp tim digital bisnis ya Bapak Ibu semua. Saya bertanya tentang platform online trading lewat nomor tersebut. Baik, sepertinya untuk materi dari Bapak Aji tadi juga sudah cukup jelas ya. Semoga menambah semangat Bapak Ibu untuk berinvestasi saham di tahun 2022 ini. Semoga investasi saham kita juga sama-sama cuan ya. Jadi kita bisa cuan bareng nih di tahun 2022 ini. Kita doakan juga pandemi semakin mereda, jadi ekonomi semakin membaik dan sebagainya. Walaupun sepertinya di awal tahun ini harga-harga kebutuhan pokok meningkat ya Bapak. Jadi ya semoga kita juga walaupun harga kebutuhan pokok meningkat, semoga investasi kita juga bertambah ya, jadi bisa mengimbangi dan dan semoga Bapak Ibu juga bisa cuan bareng terus bersama CGCMB Sekuritas Indonesia di tahun ini. Baiklah, kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin saya bisa akhiri saja untuk sesi pasti umumnya di hari ini. Bapak Ibu jangan lupa follow Instagram kami @cgscmbid dan ikuti juga BTS atau berita tentang saham yang nanti akan diadakan jam 4 sore nanti di Instagram kami ya Bapak Ibu semuanya, yang akan membahas tentang Omikron ya. Jadi gimana strategi investor menghadapi Omikron. Oke, pembahasannya menarik banget dan gratis juga karena akan live di Instagram kami. Jadi baiklah, kalau gitu saya akhiri dulu sesi sore ini. Sampai bertemu di event CGCMB Sekuritas Indonesia berikutnya. Nah, mudah-mudahan kita ketemu di acara pasti untuk nasabah ya, di mana Bapak Ibu sudah jadi nasabah semua. Semoga Bapak Ibu juga sehat selalu semuanya, tetap cuan dan semangat investasi selalu. Sampai jumpa lagi semuanya, dadah.